Kami percaya Tuhan, bukan nanti, tapi sekarang selagi kami hidup, kami telah menerima mahkota kehidupan kekal, kebenaran, bahkan Tuhan, apa yang Kau janjikan. Dan itu kami miliki dalam jiwa dan dalam roh. Karena kami tahu bahwa kami hidup sekarang, itu kami hidup di dalam roh dan jiwa. Kami tidak mau roh dan jiwa kami mati bersama-sama dengan tubuh kami akhiri di dunia ini. Karena itu kami terus mengejar Tuhan, dan kami percaya kami sudah terima, yaitu kehidupan kekekalan, kebenaran, kehidupan roh, dan kehidupan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran untuk meneguhkan kami Tuhan tentang kekekalan hidup, tentang kehidupan dalam roh, bahkan jiwa kami, keselamatan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan roh dan jiwa lewat kebenaran yang akan disampaikan kepada kami setiap umat-Mu. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Roh Kudus, dan Engkau pakai lidah bibir untuk menyuarakan suara yang Engkau telah berikan di dalam diri hamba-Mu lewat kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mula pertama saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita sekalian dari tempat yang berbahagia ini. Saya menyapa saudaraku, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan menerima renungan firman Tuhan. Kita jaga seputar kita agar kita bisa konsentrasi penuh mendengarkan firman Tuhan dan menangkap pesan Tuhan, agar kita boleh menerima pegangan hidup dalam menapaki hari mendatang. Firman Tuhan akan melayani hamba Tuhan Bapak Stephen Wang. Waktu ini kami persilahkan. Selamat melayani. Terima kasih Pak Ruben. Selamat sore ya. Selamat tahun baru. Ibu siapa adik yang sakit anaknya? Ibu Sundari. Bu Sundari ya. Khotbah hari ini, Ibu mau khotbah yang menyenangkan daging atau menyenangkan roh buat Ibu? Ibu Sundari, Ibu mau khotbah yang menguatkan jiwa atau menguatkan daging hari ini? Menguatkan jiwa ya. Oke. Kita masuk ya. Kenapa hari ini Ibu bisa memuji Tuhan? Gandol Gusti. Suasananya nggak pas sebetulnya. Iya kan? Hari ini kita belajar hari ini. Kita mau hari ini apa yang mendasari saya bisa memuji Tuhan. Kalimat memuji Tuhan itu, coba, waktu yang keluar dari mulut kita, sebuah lagu yang dilantunkan, isinya pujian, munculnya dari hati. Ya, bisa nggak orang hatinya mangkel memuji Tuhan? Bisa nggak? Hatinya ini mangkel, tapi memuji Tuhan bisa nggak? Siapa bilang nggak bisa? Bisa saja. Setel musik aja, ngikuti lagu-lagu. Hati kita sebetulnya dongkol, tapi bisa nyanyi. Coba, waktu keadaannya Bu Sundari seperti sekarang, Anda ngomong, Tuhan Engkau baik. Bisa nggak? Yuk. Ini yang keluar dari mulut harus betul-betul dari hati. Saya ingin ngomong sama saudara begini loh. Pujian kita, rasa syukur kita, sampai terucap dari bibir kita, boleh nggak berbeda dengan yang ada di hati? Nggak boleh. Ini sekarang lihat ya. Apa yang menyebabkan kita hari ini bisa memuji Tuhan dengan bersyukur? Apa? Kalau keadaan sakit, bisa nggak? Jangan-jangan gini, aku memuji Tuhan supaya aku disembuhkan nantinya. Ingat loh, kita tidak bisa memaksa Tuhan hari ini. Ya, tapi kita mau bahwa apapun keadaan kita, mau sakit, mau kaya, mau miskin, tetap bilang, Engkau baik. Gampang dong ngomong dong. Tapi ini harus. Ini harus. Yuk kita lihat ya Rasul Paulus nih. Kita lihat jangan sampai kita terjebak dengan misal begini.
Karena ada yang sakit di sini, khotbahnya tentang menguatkan bagaimana disembuhkan. Kalau nggak sembuh, Anda akan lebih kecewa lagi. Kita ini Kristen hari ini harus menghadapi masalah dengan kuat. Sampai resiko yang paling jelek pun bagi manusia, kita sudah memikirkan. Yuk kita lihat ya. Dua Korintus 12 ayat 7 dan 9. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 9. Ya, lihat ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri dalam daging. Entah ini musuh dari luar, entah ini ada di dirinya Paulus, tapi ini ada mengganggu kehidupannya Paulus. Ya, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus berdoa. Lihat nih doanya. Tentang hal itu, berapa kali Paulus berdoa? Berapa kali? 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Jawabannya apa? Hei Paulus, tak sembuhkan? Tidak. Jawabannya Tuhan. Paulus minta supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Jawabannya Tuhan, lihat. Ayat selanjutnya. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nih lihat ya, yang lebih ekstrim lagi. Sebab justru dalam kelemahan itu, lihat nih, kuasaku menjadi sempurna. Ayat lanjutnya, sebab itu, ini jawabannya Tuhan loh ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ini lihat. Sebab itu akhirnya Paulus jawab, nulis lagi dia. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ini imannya Kristen. Dibalik sekarang. Kita sekarang lihat nih. Kita minta tidak ada masalah. Ibu minta untuk kesembuhan tidak ada masalah. Tetapi bukan lagi memaksa. Ya. Kalau Tuhan mau menyembuhkan silakan. Kalau tidak ada masalah. Karena janjinya bukan hidup di dunia ini. Mau disembuhkan sekarang atau tetap mati nantinya kok. Ya, kekekalan yang kita kejar. Paulus tidak disembuhkan. 1 Timotius 5 ayat 23. Timotius muridnya Paulus sekarang. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering. Paulus nggak berdoa buat Timotius. Minum anggur sedikit karena kamu juga sakit nih. Paulus itu realitas, ya, benar-benar dipikir, bukan tanpa Tuhan dia. Nih, Paulus kan punya sapu tangan sakti kan? Pernah baca kan? Sapu tangannya Paulus saja bisa menyembuhkan orang, betul ya? Tapi nggak dicari. Paulus nggak menunjukkan kuasanya di sini. Bahkan orang lumpuh bisa sembuh. Timotius yang nggak berdoa. Nih, jangan minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini Paulus loh. Lagi 2 Timotius 4 ayat 20. Lihat ya, lebih ekstrim lagi nih. Erastus tinggal di Korintus. Trofimus, temannya Paulus lagi nih, kutinggalkan dalam keadaan sakit di. Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang. Orang lumpuh bangkit. Kenapa temannya sendiri ditinggal di? Nih. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus. Aku tinggal dalam keadaan sakit di Miletus. Kurang sakti apa Paulus hari ini? Saudara baca firman Tuhan. Surat Paulus sangat banyak. Kenapa ada temannya sakit? Kok nggak didoakan dulu sampai sembuh baru Paulus tulis kesaksiannya? Karena doaku temanku sembuh. Karena doaku Timotius disembuhkan, tidak ada. Ini lihat nih. Ini lihat. Paham ya? Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Kenapa Paulus tidak mencatat bahwa memaksa Tuhan untuk mendoakan? Karena kesembuhan itu hak prerogatif dari Tuhan. Anda boleh meminta, tidak ada masalah Bu ya. Tetap meminta, tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai imanmu, kalau sampai nggak dapat, saudara kecewa.
Ya, jadi sudah tahu bahwa kita ini mengibah sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan, puji Tuhan. Kalau tidak, puji Tuhan. Dua keadaan nggak bisa mengganggu kita nanti. Nanti saya bahas lagi nanti. Kenapa kok kita tetap bisa bilang puji Tuhan, puji Tuhan? 2 Korintus 4 ayat 16-nya sekarang. 2 Korintus 4 ayat 16. Banyak pendeta hari ini mengabarkan bahwa kesembuhan itu tinggal pencet doa dalam nama Yesus pasti sembuh. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Anda makin kecewa nantinya. Dulu mertua saya didoakan berapa pendeta? Sembuh-sembuh mati juga kok. Waktu orang tua saya mau meninggal, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau mau sembuhkan. Kalau enggak ada masalah buat saya. Tanya istri saya. Tidak ada masalah. Mau sembuh-sembuh. Kalau enggak ada masalah. Bukan problem. Kalau saya memaksakan diri, saya kan sudah melayani engkau Tuhan, capek-capek, sudah keluar duit, sudah keluar tenaga. Engkau sembuhkan kan gampang, dah. Tidak keluar dari mulut saya. Kalau engkau mau sembuh, sembuhkan. Kalau enggak ada apa-apa Tuhan. Tidak ada persoalan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin semua sama. Saya tinggal nunggu giliran, Pak Ruben nunggu giliran, semua nunggu giliran nih loh. Manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi yang penting ada satu yang penting. Namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ini yang penting. Sangat fatal kalau hari ini kita bersandar dengan debu ini. Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita sandarkan. Sebentar lagi semua giliran kok ya. Jadi ibu, anaknya kasih kekuatan. Semua tetap doa sama Tuhan tidak masalah, tapi bukan memaksa. Ya. Kita semua sama kok. Tinggal ngantri tanggalnya kapan, tinggal milih kok kita. Mau lama mau ini, kita tahu pasti ya. Akan ada waktunya. Ini adik lihat nih. Paulus sendiri nggak mau doa nggak dituruti Tuhan. Temannya ditinggal dalam keadaan sakit. Nah pendeta sekarang kan nggak dengar begini kan disampaikan. Tuh doa dalam iman puasa 7 hari ini. Tambahin puasa, tambahin ini. Tidak akan menambah apapun. Ya. Harus benar-benar sekarang punya mental yang strong. Kenapa? Karena kadang Tuhan pakai sakit penyakit untuk menyadarkan kita, untuk kita bersandar sama Dia. Ada banyak cara kok. Ada banyak cara, ya. Orang kalau cinta sama harta, bisnisnya dibuat bangkrut, ada. Orang karena cinta sama dunia, dibuat sakit supaya nggak bisa. Banyak cara Tuhan, ya. Yang penting adalah kita meyakini bahwa Tuhan baik. Apapun itu. Kita jangan berpikir gini loh, bahwa tubuh ini seperti Hercules, ya, nggak bisa sakit enggak. Tubuh ini makin hari makin merosot. Kalau nggak kena sekarang ya nanti kena. Enak mana kena sakit, ya, sama kena serangan jantung? Enak mana, Orben? Lu coba sekarang. Kok nggak ada pilihan? Hah? Enak sakit jantung mati mendadak atau sakit? Milih mana? Sakit jantung atau sakit di rumah sakit ada waktu menderita atau sakit blek gitu? Enak mana? Saya milih sakit yang menderita. Kenapa? Karena ada kesempatan saya untuk meminta ampun sama Tuhan kalau saya punya kesalahan. Daripada saya kena jantung, bluk, nggak ada kesempatan. Ya kan? Kalau boleh milih, kasih saya kesempatan Tuhan di mana tubuh saya tidak berfungsi dan saya masih bisa meminta ampun. Ada amin? Ada amin? Amin. Lu harus amin dong, dikasih kesempatan kok. Ya kan, coba bayangkan kita kalau boleh milih, saya milih. Tuhan kalau aku boleh milih, ya kasih aku yang gak enak saja, tapi saya masih sadar, saya masih punya kesempatan untuk memohon ampun. Daripada tiba-tiba lagi enak nyetir-nyetir, tahu-tahu ini. Ya kalau sudah siap semuanya, gak masalah. Makanya kita berjaga-jaga setiap hari. Karena kita gak tahu. Ya kan? Sekarang kenapa kita masih bisa memuji Tuhan hari ini? Kenapa? Dalam keadaan yang ekstrim pun kenapa kita harus memuji Tuhan? Yohanes 14 ayat 26. Nih ya. Tetapi penghibur. Ini kan firman toh? Yang namanya sampai disebut penghibur berarti ada apa suasananya? Kalau sampai penghibur suruh datang ke sini apa alasannya?
Ada kesedihan, ada suka duka. Makanya Tuhan tahu toh. Dia nggak ngirim yang aneh-aneh, dia kirim penghibur. Nih, ibu lagi sedih hari ini, Tuhan kirim penghibur. Yaitu, dia nggak ngirim pelawak untuk kita cuman ketawa sekejap. Tapi dia kirim Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Untuk apa dia? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peran Roh Kudus mengingatkan apa kata-kata Kristus. Sekarang kata-kata Kristus. Nanti kita lihat ya. Kata-kata Kristus apa kira-kira? 1 Yohanes 2:25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Alkitab catat, Yesus nggak menjanjikan aneh-aneh. Saudara jangan terpana ketika Yesus buat mujizat terus saudara mau seperti itu. Nah, mujizatnya Tuhan untuk menyatakan siapa dirinya. Ya, dan ini janjinya. Roh Kudus akan mengingatkan nih, inilah janji yang telah dijanjikannya. Apa janjinya? Nih lihat nih, yaitu hidup yang kekal. Ada nggak orang mau hidup kekal nggak mau mati? Bisa nggak? Saudara mau hidup kekal tapi nggak mau mati? Mati itu ada dua, mematikan daging dan mati beneran. Ada nggak? Mau hidup kekal nggak pakai mati? Ini loh, ayat ini harus balikan lagi 1 Yohanes 14 ayat 26 tadi. Ya, kata-kata ini akan menjadi kekuatan di dalam. Ini menjadi iman buat kita, ya. Terus ayat 27-nya. Nah, ini penting nih. Damai sejahtera yang aku tinggalkan. Lihat nih. Bagimu. Berarti sudah ada damai sejahtera nggak di bumi ini? Ada. Ini tak tinggal ya. Karena ada Roh Kudus, tak tinggal ya. Roh Kudus membawa damai sejahtera. Damai sejahteranya kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, ya, ini lihat nih, tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Kalau dunia, pandangan kita kaya raya pasti bahagia, betul nggak? Sehat walafiat pasti senang. Berarti kebahagiaan kita tergantung dari apa yang dunia bisa berikan. Tuhan bilang enggak. Kebahagiaanku bukan karena itu. Kebahagiaanku bukan seperti yang dunia berikan. Tapi kebahagiaan janji tadi. Hidup yang kekal. Takut semua kan? Mukanya diam kabeh. Ya kan? Kita sekarang tiap hari ini, yang dikabarkan di mimbar ini, bagaimana manusia-manusia duniawi ini berubah natur. Ya, saya ibaratkan begini loh. Manusia duniawi ini masih ikan, tinggalnya di air. Ya, Tuhan dari sorga merubah ikan jadi manusia. Enak nggak? Ikan bernafas di air, ya, dijadikan manusia. Tapi begitu jadi manusia, kepingin masuk air lagi, mati nggak? Mati. Alamnya sudah berbeda. Nah, kita sekarang mau diangkat nih. Tuhan janjikan tadi, balikkan lagi, 1 Yohanes 2:20 tadi. Damai sejahtera ditinggal bagi kita, adanya janjinya apa? Damai ini, janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Nih, ya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Apa janjinya? Yaitu aku dijanjikan cuma satu, hidup yang kekal. Nggak ada tambah-tambahan, hidup kekal gitu toh. Ini loh. Saudara setuju nggak dengan firman Tuhan ini? Setuju nggak ini yang kita cari hari ini? Kalau saudara nggak setuju, tak rubah khotbahnya. Saya rubah khotbahnya. Ikut Tuhan pasti sukses, kaya raya, diberkati. Saya rubah khotbahnya. Pasti sembuh, nggak ada penyakit. Amin. Senang semua. Karena di hati frekuensinya sama. Ya, karena yang di hati naturnya masih natur, kepingin seperti itu. Tapi Tuhan nggak. Tak angkat yang jauh lebih hebat.
kekal. Diangkat menjadi jauh lebih sempurna. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ibrani 11, yuk. Kalau cuma kena begitu-begitu udah. Kita belajar di firman, kita punya iman yang jauh lebih, nanti iman kita akan meningkat ya. Levelnya naik lagi. Ibrani 11 ayat 32. Bawa lagi, coba. 35. Nah, ini. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain, ada yang minta anaknya orang-orang mati kepengen dibangkitkan ya. Tapi ini ya, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Dia mengharapkan, aku nggak mau sekarang deh, pokoknya aku mau yang lebih kekal. Ayat 36-nya. Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Biasa. Ini dikatakan biasa. Ya. 37. Mereka dilempari. Dilempari apa ini? Pokes? Enggak. Ini batu. Zaman dulu orang dilempari batu, mati nggak kira-kira? Ayo zaman dulu. Kalau Anda hidup zamannya Stefanus, dilempari batu, mati nggak? Stefanus membela imannya Tuhan loh. Dilempari batu mestinya kalau saudara harusnya menter. Betul nggak? Betul nggak? Imannya Stefanus begitu kuat. Kenapa dilempari batu kok mati? Kalau saudara jadi Stefanus, kira-kira nulis suratnya gimana kira-kira? Surat karangan saudara misalnya. Saudara beriman sama Tuhan yang luar biasa. Ketika dilempari batu, tulisan saudara kira-kira gimana menurut dagingmu? Karena aku setia sama Tuhan, maka batu-batu mental, ya kan? Tulis begitu Alkitab. Kalau saudara yang nulis, saudara yang puasa 1 bulan tidak pernah, 1 tahun puasa terus, doanya 8 jam. Kira-kira waktu dilempar batu tulisan saudara apa? Tuhan menyelamatkan diriku, orang-orang dibuat buta. Enggak. Alkitab catat Stefanus mati dilempari batu. Ini loh. Digergaji. Siapa yang digergaji? Tahu nggak yang digergaji siapa ini? Ada yang tahu yang digergaji? Bukan. Yesaya. Digergaji separuh badannya. Bayangin loh, Yesaya itu nabi yang hebat. Digergaji. Bayangin nih. Enak digergaji? Yesaya bisa nurunkan malaikat ya untuk berperang lawan Asyur. Sama raja digergaji, mati. Di mana posisinya Tuhan? Nih. Dibunuh dengan pedang. Banyak yang dibunuh dengan pedang. Kehidupan rasul-rasul ini. Mereka mengembara dengan pakaian kulit dan kulit binatang sambil menderita kekurangan, kesesakan dan sisaan. Hari ini kita melihat dengan kacamata yang sama. Kalau rasul-rasul kita aja menjadi martir, kita jadi apa? Rasul kita loh. Mengajak supaya kita melihat iman. Melihat apa ini? Ayat 38-nya nih. Dunia ini nggak layak bagi aku. Aku orang asing hari ini. Kenapa? Nih, lihat ya. Dunia ini nggak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Lihat ayat 39-nya. Makanya kalau ada yang menjanjikan instan-instan, sudahlah, jangan percaya. Ya. Kita tidak memaksa. Kita hanya boleh memohon. Tuhan mau, silakan. Nggak mau, nggak ada masalah. Ya. Karena ada Roh Kudus yang punya, nih di sini, mengingatkan akan janji Tuhan, hidup yang kekal. Dan mereka semua. Ini lihat nih. Dan mereka semua memperoleh apa yang dijanjikan itu. Oh tidak. Berarti saya salah barusan. Enak mana? Saya khotbahkan dan mereka semua diberkati Tuhan, amin. Disembuhkan. Enggak kan? Alkitab catatnya beda kok. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Janji yang mana? Janji yang hidup enak di dunia. Sekalipun iman mereka, saudara imannya, Pak Ruben imannya sama Yesaya, sama Stefanus, kira-kira kalau diukur sekarang,
Besar mana Pak Irwan? Stefanus ya. Tapi Stefanus nggak dapat apa-apa. Tapi para hamba Tuhan sekarang imannya lebih gede loh mereka. Ya kan? Mereka mendapat apa-apa, berarti kalah semua ini dong. Ini kan? Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Tapi ada rahasia lagi, bawa lagi 40-nya. Nah, nih. Sebab ini loh Tuhan yang janjikan, Bu, ya. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Nih. Ini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Nah, sekarang kita meneruskan estafet dari rasul-rasul. Tanpa kita hari ini, mereka tidak akan sampai kepada kesempurnaan karena mereka menulis supaya orang-orang mengikuti teladan mereka. Kita hari ini belot. Akhirnya nggak sempurna dong tulisan mereka. Karena apa? Nggak ada yang berani ngikuti. Tapi kita hari ini, kita mau menyempurnakan iman dari rasul-rasul. Bahwa sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Makanya kita tetap bisa bersyukur. Apapun keadaanku hari ini tetap bersyukur. Kalau enggak nanti kecewa sama Tuhan. Tadi saya dikirim Pak Joni foto, video. Orang jerit-jerit karena janji Tuhan nggak terpenuhi. Kan kecewa, kan kasihan kan? Ini realitas ya. Keadaan yang harus kita hadapin hari ini. Orang-orang Kristen bukan lagi dengan ketakutan. Tapi karena ada Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera yang ditinggalkan Kristus. Itu menjadi iman yang paling kuat. Ingat loh, kita melihat apa yang Yesus janjikan. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Kalimat ini diulangi lagi kan tadi Yohanes 14 ayat, Roh Kudus dikasih kan? Sekarang lihat nih. Jangan gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Sampai di sini dulu. Apa yang Yesus janjikan? Kenapa Yesus katakan jangan gelisah hatimu? Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Apa kira-kira yang dijanjikan? Kita lanjut ya, ayat bawahnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Siapa yang mau ngisi di sini? Kalau semuanya nggak mau pulang. Yesus menyediakan tempat, tapi orang-orang di dunia nggak mau pulang. Saudara melawan kehendak Tuhan nggak? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi orang dunia ditawari tempat tinggal di surga, nggak ada yang mau pulang. Nih, kalau sudah ada tempat tinggal, Tuhan yang janji loh. Enak mana sih sama rumah di sini? Enak mana? Surga apa di sini? Pak Juni enak di mana kira-kira? Surga ya? Mau ya ke sini sekarang ya? Ya mau dong. Rumahnya sudah nyepak nih ya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya. Yesus bilang, omamu iki ono di surga. Nih. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Inilah yang kita imani hari ini. Kehidupan yang kekal. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jangan sampai hari ini saudara ketakutan ketika dijemput Tuhan. Inilah. Apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, mau dijemput Tuhan? Mau dijemput? Ini firman loh, nggak ada medeni loh. Coba. Kalau iman kita sudah frekuensinya sama Tuhan cocok, dijemput Tuhan seneng nggak? Seneng kan? Nggak bisa dihindari, bahkan merindukan, ya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kumpul sama Tuhan enak dong? Enak loh ini. Siapa yang nggak mau? Coba. Bayangkan, kumpul sama Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata. Ini loh, air mata kita hari ini nangis gak ada yang peduli kok. Tapi lihat nih, ya, penghiburan dari Tuhan itu pasti. Nih,
Di sini hanya cuma menghibur, lip service. Tapi Tuhan janji apa buat buat Ibu Sundari, buat semuanya di sini. Ia akan menghapus segala air mata mereka. Mungkin nggak Tuhan menghapus air mata kita di sini? Nggak mungkin. Dunia ini tempat bukan buat kita hari ini. Ya, ini lihat nih. Ia akan menghapus segala air mata dari mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Ya, tidak, atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini yang kita rindukan. Kapan? Secepatnya. Secepatnya. Ini janji yang enak dong. Kristen hari ini, kita hari ini mengabarkan ini untuk kita betul-betul diimani. Tiap hari diimani. Tuhan, rumahku kapan jadi, rumahku kapan jadi. Itulah iman, melihat apa yang tidak terlihat. Kalau saudara mengimani rumahmu kapan jadi, jelek atau enggak jelek? Coba. Kapan rumahku jadi, Tuhan? Berani nagih gitu sama Tuhan? Berani enggak? Boleh nggak nagih seperti itu? Itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan janji rumah, kita minta kapan rumahnya jadi. Ayo. Oh gak ya, anakku si cilik Pak, nggak sopan jogo Pak, bojoku sing ngene ya kan? Coba aja, Tuhan janjikan rumah, saudara nggak mau nagih janjinya tentang rumah itu kapan jadinya? Coba sekarang, Tuhan janji rumah bener nggak? Ada kan? Janji rumah ya? Kalau dijanjikan rumah, kepingin ke rumah itu nggak? Nah, makanya doa kita hari ini, karena Tuhan janji, uberan janjinya, Tuhan kapan kau kasih aku hidup kekal? Kapan rumahku jadi? Saudara kejar janji itu, pasti dikabulkan. Duh, takutan kabeh. Coba bayangkan loh, tubuh kita ini bisa menua, ya, bisa sakit, kena angin aja, sakit, nggak enak kabeh, ya dah. Pak Ruben semakin tua semakin sehat nggak Pak? Makin merosot toh? Nggak bisa seperti zaman dulu kan? Gimana cara memperbaikannya? Kasih suplemen? Kasih apa? Bisa nggak Pak Ruben? Tetap juga. Wajah kita dulu ganteng, mau dirubah juga nggak bisa kan? Sadar nggak? Sadar dong? Mau merubah? Nggak bisa. Tapi kita menghadapi kenyataan benar. Makanya Tuhan itu nggak janji palsu. Karena dunia ini makin merosot, saudara dikasih kekuatan. Jangan khawatir nak. Tak kasih muda kembali sampai nggak bisa mati. Nah ini yang dikejar. Wahyu 21 ayat 21. Siapa yang senang emas di sini? Senang emas? Mas Agus, Mas siapa lagi? Ya, coba. Tuhan nggak janji emas di sini loh ya. Lihat nih ya. Kalau emas di sini itu lihat nih ya. Dan ke-12 pintu gerbang itu, lihat rumah 12-nya, tempat kita itu pintu gerbangnya aja 12. Adalah 12 mutiara. Waduh. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara yang gede piro kira-kira. Sampai dijaring pintu gerbang. Lihat nih. Dan lihat ya. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni. Bagaikan kaca. Mana ada emas sampai murninya itu seperti kaca bening. Emas apa kira-kira ya? Coba bayangin. Di sini emas kita luluhkan. Di surga cuma jadi jalan. Bayangin loh. Pintunya dari mutiara. Siapa yang gak kepingin rumah seperti ini? Tuhan kasih semuanya dalane soko emas. Cuman aspal. Coba. Siapa yang kepingin rindu? Harus punya kerinduan. Ya. Kapan memperoleh ini semua? Kapan? Ayat 27-nya. Lihat ya, lihat 27-nya. Saudara di surga nanti nggak ketemu sing orang-orang yang aneh-aneh, lihat nih. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya? Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Nggak ada lagi yang bisa berdusta. Kalau nggak ada yang najis, berarti isinya orang-orang kudus. Nggak ada yang melakukan kekejian, berarti semuanya tenang, damai.
tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Siapa yang mempercayai janji Kristus dan mengimaninya, hidup sesuai dengan kehendaknya, nama kita tertulis. Kapan rumah kita jadi? Itu sebuah kerinduan, ya. Roh Kudus dikirim untuk menghibur kita, karena Tuhan tahu dunia ini tempat suka dan duka. Lebih banyak sukanya atau dukanya? Lebih banyak dukanya atau sukanya? Kalau saudara mikir dunia ini banyak sukanya, pasti nggak mau pulang. Makanya di dunia dikasih duka lebih banyak daripada suka. Coba dikasih dunia ini enak kabeh. Coba. Nggak mau pulang. Ya, coba suka yang paling enak. Apa? Dikasih umur panjang 500 tahun. Ya kan? Mati kabeh orang-orang. Kenapa? Karena jatuh cinta sama dunia. Tuhan itulah adil. Ya, suka dan duka menjadi sebuah irama yang berimbang selama kita hidup. Waktu kita suka, puji Tuhan. Waktu kita duka, ada lahir pasti ada mati. Tapi Tuhan mau membalik keadaan ini loh. Ada kelahiran, ada kehidupan. Ada kelahiran, ada kehidupan yang akan jangka panjang. Tapi kita harus melewati kematian. Itu alami, natur ya. Natur alami. Paham ya? Hari ini bukan Bu Sundari tok loh yang harus kuat. Semua kita harus kuat loh. Ya. Ibu Sundari hari ini lagi diuji imannya. Apakah aku bisa bersyukur hari ini? Apakah aku benar-benar bisa teruji sama Tuhan sehingga namaku tercatat? Ini bukan Bu Sundari tok, semua dari kita. Ya. Saya berdoa, benar-benar berdoa bahwa kita punya kerinduan yang sama. Kapan rumahku jadi? Benar loh, kapan loh? Saya sama istri saya kalau lagi jalan kaki sering juga ngomong, kita rindu. Aku sudah capek sebetulnya dengan dunia ini. Dengan badan ini, capek banget. Badan ini bisa membawa saya ke surga, tapi lebih banyak membawa saya jatuh dalam kematian. Nggak tahan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ada yang lebih mulia daripada badan ini. Jauh lebih mulia. Saya aja punya kerinduan seperti itu loh. Kenapa saudara nggak rindu? Ini mimbar, bukan tempat berdusta. Kalau saya rindu, ya benar-benar saya rindu. Seringkali saya sama Pak Joni juga kan. Sebetulnya badan ini nggak enak kabeh. Kenapa? Karena sudah ada bandingan yang kekal. Kalau saya tahu rasa sukanya di sini lebih enak, dan saya nggak melihat janji kerajaan surga, saya senang di dunia. Keadaan saya jauh lebih enak kok. Tapi enggak. Saya sudah punya pikiran rumahku di sana jauh lebih enak. Dan untuk memperoleh rumah itu saya sudah persiapan dari sekarang. Sehingga ketika datang bagi orang dunia itu kematian, bagi kita adalah mati adalah Coba bukakan ayatnya, mati adalah keuntungan. Filipi 1:21. Ini firman nggak? Karena bagiku hidup adalah Kristus, ya. Dan mau untung semua kan? Halo, mau untung semua, Ibu? Mau untung, Pak? Mau untung? Atau mau rugi? Ini dua-dua keadaan yang untung loh. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya, kalau saudara hidup di sini tapi nggak ada Kristus, rugi nggak? Rugi. Makanya hidup, karena bagiku hidup adalah Kristus. Galatia 2:20 nanti ya kita baca nanti ya. Dan mati adalah, siapa yang mau untung? Mau cuan gede, mau untung gede? Ini yang diambil, ya. Ayat 22-nya ini sekarang baca nih. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, nah ini. Saudara jangan berani mati tapi nggak ada ini. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Orang yang tidak melekat pada Kristus nggak bisa menghasilkan buah. Kristus itu pokok anggurnya, kita carangnya. Ya, begitu saudara melekat sama Kristus, pasti saudara akan menghasilkan buah anggur.
Saudara nggak mungkin melekat sama Kristus, ya, Kristus pokok anggur yang keluar nangka. Nggak mungkin, otomatis. Dan keluarnya buah bukan karena saudara melekat nih, ya. Jadi mana yang harus kupilih? Sekarang kasih saudara, mana yang mau dipilih? Kira-kira milih gimana nih? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi, dan dia bersama-sama dengan Kristus. Memang itu jauh lebih baik. Paulus tahu, aku didesak dua belah pihak. Aku ingin pergi, dan dia bersama-sama dengan Kristus. Paulus kepingin apa berarti? Kepingin apa? Coba ini iman. Imannya Rasul kita. Ya, aku didesak dua pihak. Aku ingin pergi, dan dia bersama-sama dengan Kristus. Ini iman Kristen loh ya. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, ya. Dan dalam keyakinan aku tahu, aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Karena Paulus masih punya tugas yang harus diselesaikan, makanya Paulus bilang, aku lebih baik tinggal untuk supaya ngomongin orang-orang yang ada pada saat itu. Tapi Paulus kalau dipanggil dia nggak takut. Makanya Paulus ketika dipenggal lehernya, kepalanya terpisah, dia nggak nangis, dia nggak ketakutan, dia siap. Ya, Paulus dipenggal di Roma, dia dalam keadaan sangat-sangat siap. Satu Korintus 52. 2 Korintus. Sebentar. Saudara mikir mungkin ajaran ini kok ngawur gitu ya? Pasti boleh kok ngawur kok begini. Coba baca nih. 1 Korintus 15, sorry. 54. 55 dulu ya, 55 dulu. Hai maut, ditantang sama Paulus. Maut, apa tantangannya Paulus? Di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Orang ini menantang. Di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Ditantang sama Paulus. Berarti Paulus sudah. Kenapa Paulus berani menantang? Hai maut, di mana kemenanganmu? Berarti memang maut sedang kalah. Kenapa kalah? Ayat 54-nya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, kan sekarang orang-orang mati menelan yang hidup, memakan firman-Nya Tuhan. Yang hidup kan saudara makan dok. Makanya saudara menelan maut dalam kemenangan. Firman Tuhan ini menjanjikan kemenangan absolut. Kenapa absolut? Karena tidak ada batas waktu. Saya bisa aja menyenangkan ibu. Ibu maju ke depan, saya doakan. Bisa. Sangat gampang. Terlalu mudah. Wong kalek ngomong. Tapi saya nggak mengabarkan kebenaran. Saya nggak memberikan persiapan buat ibu. Ya, kita mengabarkan yang terbaik itu ini loh. Ini apa yang terbaiknya? Memperoleh hidup kekal. Diraih dulu. Urusan yang lain-lain, wis karya. Ya. Ibu dengar begini makin kuat atau makin stres? Harus makin kuat, ya. Karena ibu tidak sendirian. Kita semua sama-sama kok. Ya, kita semua sama-sama. Saya terbatas waktu lihatnya, Pak Julia. Oh. Saya boleh teruskan sedikit ya? Boleh saya teruskan sedikit ya?
Makanya hari ini kita semua ya berubah. Mindset kita harus berubah ini. Yang dianggap orang paling penting di dunia, kita rubah sekarang. Kenapa? Karena kita berubah asal usul, ya. Dulu kita dunia, sekarang kita rubah asal usulnya. Karena kita ini sekarang berasal dari yang kekal, sehingga dunia ini menjadi sampah. Semuanya ini tidak ada artinya lagi nih. Semuanya. Ini ayatnya, ya. Wahyu 17, Wahyu 21. Oh sorry. Yohanes berapa ini? Bentar. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keinginan kita mungkin akan lenyap. Tapi janji Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup. Kehendak Allah apa yang sekarang kita tahu dari tadi ini? Kehendaknya cuma satu dong. Jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Itu kehendak Tuhan nggak? Perintah Tuhan nggak? Ya kan? Perintah Tuhan loh, jangan gelisah, jangan gentar. Kalau saudara sekarang Tuhan sudah kasih firman Roh Kudus kirim penghibur, ternyata masih sedih, gimana Pak Ruben kira-kira? Roh Kudus dikirim untuk menghibur kita ngomong nggak, aku nggak butuh hiburannya Roh Kudus. Saya butuh yang lain, misalnya nih, Roh Kudus nggak bisa menghibur kalau nggak menyembuhkan aku, gimana kira-kira? Hari ini Tuhan kirim penghibur, ada Roh Kudus. Damai sejahtera yang diberikan bukan seperti yang dunia mau, bukan seperti yang sesuai keinginan kita. Damai sejahteranya dia bilang, engkau akan memperoleh hidup kekal. Terus saudara jawab, enggak, aku nggak puas. Kira-kira gimana? Roh Kudus ini penghibur, tapi saudara masih tidak terhibur karena kehadirannya. Kira-kira gimana? Salah atau benar? Tuhan ngomong jangan gelisah tadi di Yohanes saja 2 kali loh. Jangan gelisah, jangan gentar. Ulangi lagi ya, Yohanes 14 ayat 26. Ya betul, Yohanes 14 ayat 26. Nih. Tetapi penghibur, yang namanya penghibur benar-benar harus bisa menghibur. Ini bukan tukang lawak loh ini. Ya. Ini benar-benar Roh Tuhan sendiri. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua firman masuk semua hari ini. Nih, lanjutkan lagi ayat 27-nya. Ini perintah. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Lihat ya. Sudah ditinggal di dunia ini. Ditambah sama Tuhan apa lagi? Diberikan. Berarti tidak ada alasan bagi orang yang punya Roh Kudus untuk tidak damai sejahtera. Sudah ditinggal, dikasihkan lagi. Banyak orang yang tidak menerima Roh Kudus. Akhirnya kalau nggak menerima Roh Kudus, nggak ada damai sejahtera. Buktikan hari ini bahwa kita punya Roh Kudus. Keadaan apapun di dunia ini tidak akan menghilangkan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ada amin ya? Kalau ini aminkan. Karena ini buat jiwamu, ya. Terus janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat 1-nya sekarang lihat nih. Percayalah kepadaku, ya ini ya. Janganlah gelisah hatimu. Sampai berkali-kali Tuhan ngomong. Mau percaya apa mau enggak? Ini lihat nih. Jangan gelisah hatimu. Kira-kira Yesus waktu ngomong jangan gelisah hatimu ini sama orang yang lagi seneng atau lagi nggak baik keadaannya? Nih. Dia lagi ngomong sama orang dalam keadaan yang tidak baik. Jangan gelisah hatimu.
Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Balik ayat 27. Udah ya, saya ulang-ulang ini supaya saudara benar-benar masuk hari ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kalau saudara nolak, salah siapa? Bisa nggak damai sejahtera ini hilang? Bisa. Tuhan sudah meninggalkan, dikasih di sini, sudah dipaksa untuk diterima, saudara menolak. Ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kita ini pendatang hari ini, sudah menjadi orang asing. Kenapa? Karena kita mengimani sesuatu yang kekal. Saya tutup ayatnya Kolose 3. Ayat 1, 2, 3. Karena itu, semuanya berlaku semua ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, berarti ada yang nggak dibangkitkan. Kan ini kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, berarti ada yang nggak mau dibangkitkan, walaupun tawarannya semua sama loh. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Keberadaannya tadi kan mau menjemput kita, kan ngajak ke rumahnya dia kan. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana nggak ada air mata, nggak ada sakit, ya kan? Di sini pasti ada. Bukan di bumi. Nah, ayat nih ya. Sekarang lihat buat orang-orang ini. Sebab kamu telah mati. Artinya semua keinginan kita sudah mati. Mati benerannya ada, tapi selagi hidup mematikan diri. Itu namanya penderitaan. Kenapa? Karena daging ini tidak boleh punya kuasa lagi. Semua orang hari ini menderitanya sama-sama, nggak sama. Karena apa? Keinginan kita sudah harus dimatikan selagi kita hidup. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4-nya sekarang, ya. Nih, amin ini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, nih lihat ya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam segala kemuliaan. Ini iman Kristen yang harus kita raih hari ini, ya. Sekali tempo kita akan berjumpa lagi bersama, ya, dengan fellowship yang tidak ada habis-habisnya, dengan persekutuan orang-orang kudus. Kapan? Di surga nanti jauh lebih enak, ya. Tidak ada dusta, tidak ada air mata. Itu yang kita kejar, itu yang kita imani. Datang ke gereja untuk betul-betul tiap hari surga itu makin terlihat lebih terang. Tiap hari surga makin kelihatan. Jangan tiap hari masalah yang makin gede. Kita ke gereja tiap hari ini, tiap minggu. Makin ke gereja makin melihat surga. Makin tiap minggu datangnya makin melihat surga, makin mendekat arahnya. Saudara datang minggu depan, surga lebih dekat nggak? Ya kan? Tiap minggu surga lebih dekat. Makanya saya berharap di sini, setiap minggu yang dikhotbahkan, kita datang memperdekat kerajaan surga. Jadi kalau khotbahnya memperdekat, saudara juga makin dekat. Nggak boleh orang-orang di sini datang untuk mendekatkan, mencari surga, malah cinta ono dunia, diberkati, sembuh. Nggak boleh. Sudah berubah. Karena kita duta kerajaan surga. Kita hari ini orang asing. Datang dari surga hari ini. Pak Ruben saya hari ini mengenakan Galatia 2. Ayat berapa? 20, yuk. Kita semua hari ini sama. Saya, Pak Ruben, dan semuanya sama. Namun aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Asalnya Yesus kan dari sorga, toh. Sekarang sudah hidup hari ini. Kita duta-duta kerajaan sorga. Dalam hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang dihidupi hari ini. Ya. Tugas kita hari ini sama. Waktu berjalan mendekat kematian ini. Surga saudara tawarkan makin hari makin dekat. Sampai betul-betul dalam dirimu sudah menyatu duluan sebelum engkau mati. Hari ini kalau sudah bisa menyatukan, surga itu kan kekal toh? Sudah bisa disatukan dalam diri kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu.
Kalau sampai kita berani ngomong dikuduskanlah namamu, berarti kita sudah mengalami perjumpaan. Makanya kita tahu bahwa nama Tuhan itu kudus. Saudara sudah mengalami perjumpaan. Di mana? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nih. Ya, supaya keadaan kita kelak nanti, kita akan dimuliakan bersama Kristus. Ya, selesai ya. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk Ibu Sundari. Berikan iman yang kuat ya Tuhan. Kami berdoa bukan untuk memaksa kehendak-Mu Tuhan. Kalau Engkau mau menyembuhkan, Kau menyembuhkan Tuhan. Tapi biarlah kalau ini terjadi, tidak akan membuat kami lebih sukacita. Kalaupun ini tidak terjadi, tidak akan mengganggu sukacita kami. Kami percaya akan kedaulatan-Mu Tuhan, akan kehendak-Mu. Biarlah semua rencana yang paling indah yang Kau berikan pada kami Tuhan. Apapun yang terjadi, semuanya terindah dan kami tetap mengucap syukur. Engkau Yesus Tuhanku. Keadaan tidak akan merubah Tuhan imanku kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Engkau menjanjikan sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu kekekalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu sebagai penghibur, yang kami imani, yang menghibur kami di setiap langkah kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami penuh dengan kelemahan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjadikan kami mempunyai damai sejahtera, dan kami betul-betul mengingat Tuhan setiap firman-Mu, bahwa damai sejahtera yang telah Kau tinggalkan, telah Kau berikan kepada kami, tidak tergantung apa keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin.